Halo guys, kembali lagi bersama kami Sundom Surabaya Random. Bersama saya Rinza, bersama saya Abdi. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami. Kali ini kami akan membahas seputar berita apapun yang saat ini sedang tren menjadi bahan perbincangan ya teman-teman ya. Kali ini kami akan membahas tentang Mas Arya Saloka lagi ya. Seperti apa acaranya? Yuk tonton video kami dari awal hingga akhir agar teman-teman tidak ketinggalan video kami. Seperti apa Mas? Mungkin Mas Abi bisa cerita sama teman-teman mungkin. Untuk Mas Arya Saloka sendiri saat ini kan masih sedang sidang itu Mas. Jadi masih sibuk sidang. Oke, siap. Tapi Mas Arya sebelum dikenal luas sebagai bintang papan atas itu Mas Arya memulai karirnya itu dari nol Mas. Iya. Pertama kali muncul di layar kaca figuran berasal dari Bali dan berdarah Jawa Mas. Oh, berasal dari Bali, cuman beliau ini berdarah Jawa. Iya. Oke. Berarti Mas Arya ini asli Jawa ya terus ya? Iya. Arya tak serta-merta langsung terkenal. Ia sempat mengalami penolakan demi penolakan saat casting. Ini ya istilahnya itu pertama kali beliau bermain casting film ya. Iya, betul. Sempat ditolak mungkin ya sama produser mungkin ya. Ditolak banyak produser Mas. Dalam sebuah wawancara Arya pernah mengungkapkan bahwa dirinya mengalami krisis kepercayaan Mas. Oh, masih dulu pertama kali itu ya Mas ya. Iya. Sebelum casting film-film itu ya. Sebelum terkenal ya. Sebelum terkenal. Ya, pernah mengalami krisis hingga tidak komersial. Wajahnya wajahnya dianggap tidak komersial Mas. Komersial. Iya. Oke. Jadi istilahnya mungkin gini ya teman-teman ya, dulu produser yang sempat menolak Mas Arya ini ya kan, sekarang kan istilahnya Mas Arya kan popularitasnya kan naik drastis kan, apalagi semenjak beliau main film Aldebaran. Jadi produser yang dulu pernah menolaknya mungkin sekarang sangat menyesal teman-teman, karena beliau aktingnya sangat bagus, sangat totalitas. Untuk Mas Arya sendiri sih justru itu membangun semangatnya Mas. Jadi pemicu buat semangat lebih maju, akhirnya enggak menemukan sebuah produser yang menerima dia. Terus akhirnya ya itu terus akhirnya jadi bisa lumayan lah berkembang lebih berkembang dan lebih baik lagi ya kan. Namanya juga dalam apapun ya teman-teman ya, nggak cuma dalam acting, dalam kerjaan apapun, semua itu kan kita belajar mulai dari nol ya teman-teman ya. Dalam segala bidang apapun kita berusaha mulai dari nol. Awalnya kita nggak bisa, kita mau belajar dan kita punya semangat yang tinggi ya. Akhirnya apa ya, lama-lama kan yang namanya nggak bisa kan pasti makin bisa. Dan ketika kita sudah bisa, kita masih tetap mengasah kemampuan kita lagi, dan akhirnya kita menjadi profesional seperti itu kan. Untuk kebenarannya juga Mas Arya sering diuji oleh itu, melewati sering diuji pakai ujian gitu Mas. Jadi pas waktu dulu terus akhirnya itu ketenarannya sendiri meningkat karena film Ikatan Cinta itu. Jadi meningkat drastisnya itu karena acting di film Ikatan Cinta. Jadi mulai banyak dikenal ini ya warga net ya. Namun juga banyak isu yang miring ya terhadap Mas Arya ya. Banyak orang yang tidak suka. Pasti apalagi kadang itu apa ya, semakin kita melonjak tinggi semakin berat juga kan tebakannya ya kan. Untuk Mas Arya sendiri memilih bungkam di hadapan publik, yang jarang memberi klarifikasi gitu Mas, secara langsung, yang justru membuat berbagai teori seliwaran gitu. Mungkin gini ya Mas ya, kalau menurut saya ya mungkin Mas Arya ini lebih memilih bungkam karena terlalu, kalau dipikir-pikir, kalau kita mengikuti ataupun membalas hujatan dari netizen, malah kita sakit hati sendiri teman-teman. Seperti itu. Mending kita itu lebih memilih diam, karena diam itu lebih asik teman-teman. Kita tidak pernah merasakan sakit hati ya, meskipun dihujat seperti ini seperti itu, kita nggak acuh lah istilahnya ya. Dan kita benar-benar nggak peduli apapun yang netizen hujat buat kita seperti itu. Untuk Mas Arya sendiri memiliki banyak fans Mas, sehingga setiap tetap mendukung Mas Arya meskipun banyak isu yang menyedihkan, isu yang miring gitu. Mereka percaya bahwa Mas Arya diam bukan berarti salah Mas. Jadi Mas Arya itu memilih diam bukan berarti salah. Benar. Karena Mas Arya ini tipe orang yang nggak mau, istilahnya nggak mau
Jatuh bangun itu pasti, apalagi kalau mulai dari nol ya Mas ya, pasti berat. Dan sekarang akhirnya Mas Arya di puncak kesuksesan karirnya ya teman-teman ya, bahkan punya bisnis ya Mas ya. Iya, punya bisnis, usaha sendiri dan lain sebagainya ya kan. Untuk Mas Arya menjawab adalah perjalanannya penuh jatuh bangun, penuh perjuangan. Untuk sisi gelapnya Mas Arya sendiri mungkin hanya bagian dari kehidupan seorang manusia biasa yang sedang berproses dan kini ia terus melangkah meninggalkan konversi untuk fokus pada karyanya tersebut. Oke, jadi istilahnya sisi gelapnya beliau lebih memilih acuh ya kan, apapun yang dihujat oleh netizen, mungkin yang respon-respon haters yang negatif mungkin Mas Arya lebih memilih diam karena Mas Arya ini lebih memilih menunjukkan keterampilannya lewat acting filmnya ya teman-teman ya, bukan berarti Mas Arya ini diam terus merasa beliau itu salah enggak teman-teman, karena Mas Arya lebih memilih bungkam memang. Mungkin itu keputusan yang terbaik sih menurut Mas Arya. Tapi kalau kita menilai juga sih mungkin lebih baik seperti itu teman-teman, daripada kita bales satu persatu ya buat apa juga kan. Lebih baik memang kalau kita seniman ataupun kita bekerja di dunia hiburan, konten kreator, memang pasti banyak yang menghujat. Bahkan kita berusaha sebaik mungkin pun ya teman-teman ya, tetap ada aja yang tidak suka, pasti ada aja. Tapi semakin banyak yang tidak suka itu biasanya ya teman-teman ya, itu semakin meningkatkan popularitas karir seseorang ya. Begitupun di dunia kerja juga gitu. Kadang kita itu ketika kerjaan kita bagus nih teman-teman ya, pasti ada aja kadang itu orang yang ngikut dari belakang, dari samping ya kan. Pastinya kan nggak berani dari depan kan, pasti dari belakang ataupun dari samping kan. Nah, pasti ada. Tapi namanya awe itu kan tidak tidur ya teman-teman ya, meskipun kita cap negatif seperti itu, pasti insya Allah nanti suatu saat jalan kita pasti kebuka dengan baik teman-teman. Iya Mas, yang saya sampaikan mungkin ada salah kata, mohon maaf ya teman-teman. Oke, siap. Sebelumnya terima kasih Mas Abi ya, terima kasih banyak yang sudah disampaikan ke teman-teman. Mungkin sekian ya teman-teman ya video yang bisa kami sampaikan ke teman-teman. Sekian dulu perbincangan kami. Mungkin apabila kami berdua ada salah kata sama teman-teman, salah sikap, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton video kami dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak. Oke guys, terima kasih banyak untuk yang sudah menonton video dari kami dari awal hingga akhir. Jika teman-teman merasa suka, silahkan klik like video dari kami ya. Jika teman-teman merasa bermanfaat video dari kami, jangan lupa share sebanyak mungkin ke teman-teman kalian. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Dan kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton. Thank you, see you.